Hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi dan kali ini kita akan membahas motor lagi ya. Jadi gue banyak review motor belakangan ini. Nah, kalau kita lihat belakangan ini tren otomotif itu banyak membangkitkan model-model lama atau model-model klasik menjadi sesuatu yang lebih modern. Jadi desain boleh klasik, tapi sudah dimasukkan teknologi-teknologi yang memudahkan lah ibaratnya untuk zaman sekarang. Nah, salah satu pabrikan motor tertua di dunia, Royal Enfield, juga tidak ketinggalan melakukan hal yang sama. Karena baru-baru ini dia membangkitkan model legendaris mereka, Royal Enfield Interceptor, dan sekarang dijajalkan mesin 650cc 2 silinder, dan yang merupakan development baru dan juga akan menjadi basis dari motor-motor mereka selanjutnya. Seperti apa impresinya? Check it out. Ya, sedikit historical mengenai Royal Enfield Interceptor. Jadi, motor ini dilahirkan pertama kali sekitar tahun 1960-an dan discontinue pada tahun 1970-an. Waktu itu Royal Enfield memfokuskan motor ini untuk pasar Amerika dan pasar Inggris. Nah, di pasar Amerika sendiri motor ini cukup populer untuk ke pantai, hangout dan segala macam ya. Akhirnya setelah 48 sampai 50 tahun kemudian Royal Enfield melahirkan ulang motor ini tapi dengan mesin 650cc Twins. Sebelumnya dia pakai mesin 700cc. Nah, 650cc Twins ini juga menjadi basis untuk salah satu model kembarnya dia, yaitu si Continental GT yang bentuknya cafe racer lah. Kalau ini lebih bentuknya klasik ya. Nah, detail-detail apa yang diberikan oleh Royal Enfield terhadap model terbaru ini, mari kita lihat. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal desainnya ya. Jadi si Interceptor 650 ini tetap punya elemen-elemen desain seperti si saudara tuanya yang tahun 60-an waktu itu keluarnya. Ya kalau kalian lihat lampu masih model klasik yang bulat, lampu spion depan masih kotak yang warna kuning, terus krom-krom pada tempatnya, tangki bentuk teardrop. Lalu kalau lihat frame-nya juga, dia pakai frame model double cradle. Dan kalau kalian tuh lihat sampingnya pipa, sampingnya itu dia memanjang lurus ke belakang, lalu ditutup dengan kursi yang pakai pattern wajik. Jadi benar-benar kerasa motor klasiknya. Kalau kalian lihat ke belakang lagi juga kalian bisa ngeliat stop lamp yang bentuknya kotak klasik dengan list chrome di sekelilingnya. Plus yang paling menonjol dari motor ini adalah mesinnya. Mesinnya itu dia pakai mesin 650cc 2 silinder. Crankcase-nya itu dipolish dari aluminium dan dikasih logo Royal Enfield di sampingnya. Dan itu kelihatan melengkapi keseluruhan dari desain si motornya itu sendiri dan membuatnya terlihat lebih besar daripada di gambar. Overall, motor ini masih terlihat klasik dan tidak melupakan heritage dari si saudara tuanya. Untuk fitur dan spesifikasinya sendiri, dia cukup update biarpun nggak terlalu wah ya. Kalau kalian lihat instrumen clusternya masih bentuk klasik 2 dan nggak banyak fitur. Jadi LCD-nya itu masih cuma menampilkan trip A, trip B, sama odometer. Tapi kalau kalian lihat spek-spek teknisnya seperti rodanya, seperti suspensinya, dia masih lumayan update dengan kondisi sekarang. Contoh, suspensi depan sudah pakai 41 mm, tapi biarpun bukan upside down, dia sudah kelihatan keker ya, kelihatan gede. Untuk ban depan dia sudah pakai Pirelli Phantom Sportscom, itu standar ya untuk semuanya. Ukurannya depannya dia pakai 190, belakangnya 130/70, dan pengereman dia sudah pakai disc brake depan belakang. Yang depan kalau nggak salah ukuran cakramnya itu 320 mm, sedangkan yang belakang itu 240 mm. Depan 2 piston, belakang 1 piston, dan dua-duanya buatan Brembo atau by Brembo lah istilahnya. Untuk suspensi belakangnya dia sudah pakai dual shock kanan kiri dengan 6 settingan adjustable preload dan sudah dilengkapi oleh gas canister untuk rebound yang lebih bagus. Selain itu juga ada hal yang unik kalau kalian lihat. Sambungan di spakbor depan dan belakangnya itu kayak cuma plastik di baut itu doang. Kalau kalian copotin tuh jadi bisa kayak spakbornya pendek gitu loh. Bisa dibikin kayak ala-ala Brad style atau Jet style, biarpun ini motor Inggris gitu. Tapi keren itu sih buat dimodif-modifnya. Nah, perubahan yang paling signifikan yang kita bisa lihat di motor ini adalah sebenarnya di engine-nya. Jadi, baik lagi for your information, dulu dia available dengan engine 700cc 2 silinder. Sehabis itu Royal Enfield tidak membuat engine 2 silinder lagi sampai ini dikeluarin 2018-2019 lalu.
Jadi ini engine 2 silinder modern pertama dari Royal Enfield. Kenapa istimewanya? Istimewanya adalah sekarang dia sudah pakai gearbox 6 speed. Jadi itu juga baik lagi, itu gearbox 6 speed pertama dari Royal Enfield. Selama ini mereka selalu bikin gearbox cuma 5 speed. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan slipper clutch, jadi kalau kalian tutup gas, gigi lagi tinggi, kalian nggak terlalu ngegerung sampai ketahan banget gitu loh, jadi kayak agak ngelos dikit. Itu buat kenyamanan jauh lebih enak. Plus vibrasinya juga sekarang jadi jauh lebih bagus. Kalau kalian lihat nih, gue taruh air di atas tangki, terus gue nyalain. Kalau kalian inget Bullet atau Classic 350 atau 500 cc, itu vibrasinya gila-gilaan, apalagi di atas 3000-an rpm. Ini gue geber-geber, airnya relatif tenang, karena memang vibrasinya sekarang jauh lebih halus dibandingin versi sebelumnya. Nah, selain itu juga, dia sekarang punya firing order 270 derajat. Jadi pembakarannya itu akan, tiap silinder itu akan overlapping setiap 270 derajat bedanya. Sehingga tone suaranya dan tone engine-nya, biarpun masih mirip dengan Royal Enfield lain-lainnya, jadi ada dentumannya gitu, tapi suaranya itu jauh lebih enak, jauh lebih garang dibandingin Royal Enfield yang lain. Biarpun menurut gue ya, knalpotnya masih cukup sopan. Kalau kalian ganti knalpot aftermarket, pasti suaranya jadi rada-rada mirip-mirip kayak Harley, ada bassnya gitu loh. Enak banget suaranya, cocok lah, bisa dibilang mogenya tuh kerasa gitu ya. Haus ngomong dulu, minum dulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Posisi duduknya kayak gimana sih? Posisi duduknya seperti yang kalian lihat nih di video ini, dia sebenarnya nggak terlalu dibilang tegak banget, nggak sporty juga nggak. Jadi footpack-nya atau footstep-nya ya, itu ditaruh agak ke belakang. Jadi kaki cenderung agak menekuk, badan dibilang bongkok banget ke depan, enggak, karena stangnya nggak sampai kayak fat bar banget. Kayak stangnya ada tekukan sedikit ke dalam. Jadi posisi sebenarnya cukup rileks tapi sigap ya untuk membawa motor ini. Oh iya, motor ini juga cukup berat. Berat kosongnya 202 kg. Jadi kalau kalian tambahin berat kalian plus bensin segala macam mungkin sekitar 270-280 kg. Tapi kalau dibawa gimana rasanya? Kita cari tahu yuk. Kita bawa aja sekarang. Yuk. Oke, sekarang kita coba riding pakai si Interceptor 650 ini, rasanya gimana? Seperti tadi gue bilang ya, posisi duduk dulu nih, posisi ridingnya dulu. Tadi gue bilang posisi ridingnya kakinya agak nekuk dan memang benar. Jadi kalau kalian riding, kaki tuh agak nekuk ke belakang, badan cenderung sigap. Nah, stangnya nih bagusnya ya baik lagi, nggak fat bar, jadinya kalian tuh kayak masih bisa relax lah, pinggang dan pundaknya tuh masih bisa relax. Otomatis kontrol motor juga jadi lebih enak, kayak mau dibanting ke kanan ke kiri gitu, motornya merespon dengan baik. Oh iya, motor ini punya sasis yang kalau menurut gue ini mumpuni banget buat sebuah motor klasik. Karena development sasisnya ternyata itu dikerjakan bareng Harris Performance, sebuah kayak workshop ya, workshop modifikasi. Mereka juga pegang MotoGP kalau nggak salah tahun 90-an, itu bareng dengan Royal Enfield. Jadi sebenarnya mereka sudah diakuisisi oleh Royal Enfield, oleh Eicher Group, grup besar yang menaungi Royal Enfield. Nah ini hasilnya, sasisnya jadi nurut banget, nekuk, ditekuk-tekuk kayak gimana juga dia ngikut banget. Malah gue cenderung ngerasain suspensinya yang agak kewalahan. Ntar deh kita bahas suspensinya, itu riding posisinya. Nah yang kedua suspensinya nih, suspensinya sendiri kalau menurut gue sebenarnya dia agak cenderung empuk. Nah kalau di riding kayak begini nih, jalanan jelek segala macam, ini motor effortless banget ngelewatin semua rintangan. Jadinya otomatis kayak agak deg-deg masuk gitu loh. Cuman akan kerasa kalau kalian tekuk parah banget, kenceng sambil nekuk, itu buntut memang agak sedikit main. Cuman baik lagi, kalian bisa setting ulang di preloadnya sedikit. Ini gua setting kok nggak salah di ketiga apa keempat gitu ya. Ini masih oke lah. Kalau kalian setting lembut banget gitu, dia akan kayak agak main buntutnya. Tapi overall sih buat pakai sehari-hari sih suspensi seperti ini malah nggak bikin capek, malah enak. Nah sekarang performanya nih, engine-nya sendiri gimana? Engine-nya kan baru, engine-nya tuh 650 cc parallel twin
Powernya cuma 47 HP-an di RPM sekitar 7100 RPM, tapi torsinya sih yang menurut gua wah ya. Torsinya tuh 52 Nm di RPM 5200. Dan 80% dari torsi yang 52 Nm itu sudah tersedia dari RPM 2500. Jadi kalian bisa bayangin. Ini motor RPM idle-nya atau waktu langsamnya ini cuma 1400-1500-an. Tarik dikit itu udah 80% torsi, kerasa banget. Hasilnya, nih akselerasi kayak gini nih. 0 sampai 100. Wow, 5 detik aja. Kerasa banget kalau kayak gini nih. Cuman tetap balik lagi, motor ini sebenarnya paling enak dipakai itu bukan buat apa ya, pecicilan ya. Kalau pecicilan kasih aja tuh yang 100 juta 4 silinder lah tuh, itu pecicilan. Kalau ini udah nggak usah pecicilan lagi. Ini gentleman's ride. Karena untuk pertama kalinya gue muji vibrasinya Royal Enfield. Balik lagi ya, kalau kalian tahu tuh Royal Enfield terkenal dengan vibrasinya yang klasik banget lah, ibaratnya kayak duduk getar banget. Ini tuh halus-halusnya. Terus gearbox 6 speednya juga kayak ngimbangin kehalusan mesinnya itu. Shifting up, shifting down itu effortless, gampang. Masuknya juga gampang, dan mesinnya juga respon gasnya, throttle-nya ini sangat-sangat baik. Jadi kalian tuh mau di kondisi jalan santai, mau jalan kenceng segala macam tuh sebenarnya motor mampu mengimbangi. Dan kembali lagi, power segini ini lebih dari cukup untuk kalian bawa sehari-hari. Nah, handlingnya sendiri segimana? Kalau handlingnya, kalau menurut gua nih, stangnya gara-gara sigapnya ini, memang motornya sih kayak agak ngelawan dikit ya. Mungkin karena beratnya 200 kg juga, dan posisinya emang agak tinggi ya duduknya. Kalau nggak salah, tinggi seatnya aja sekitar 802 mm atau 804 mm kalau nggak salah deh. Pokoknya di atas 80 cm, memang agak tinggi. Cuman, baik lagi, ini motor gampang dikendalikan dan cocok untuk orang-orang yang baru pengen punya Mugi, atau bahkan untuk yang sudah punya Mugi tapi pengen cari motor yang memang easy to ride aja, enjoying gentleman's riding. Ini motor cocok banget. Engine ini ya balik lagi ya, vibrasinya halus banget. Biarpun ya, kalau kalian lihat speknya, dia nggak ada radiator, dia masih pakai oil cooler biasa, dan pendinginan mesinnya sendiri masih pakai udara atau air cooled. Cuman positifnya lagi, dia cuman punya kompresi 9,5 banding 1. Otomatis ya biarpun punya Moge ya, kalau kalian mau pakai bensin busuk juga, ini darurat, misalnya darurat punya Moge harusnya pakai bensin bagus dong. Kalau darurat keluar kota nggak mau bensin bagus, ini motor masih mumpuni kalian isi bensin busuk karena kompresinya di bawah 9. Beberapa detail juga yang kita bisa lihat ya. Kebetulan yang kita coba kali ini adalah versi dual tone. Jadi Royal Enfield Interceptor 650 ini punya 3 versi. Versi single tone, dual tone, sama versi chrome. Tangkinya ya, kalian lihat tangkinya ya. Nah, kalau versi dual tone yang kita coba ini, itu peleknya, rimnya, luarnya itu hitam, jari-jarinya chrome. Kalau yang single tone, itu peleknya dan jari-jarinya semuanya chrome. Nah, satu detail lagi juga yang menarik nih, ternyata mereka cukup memperhatikan soal performance brakingnya, karena kalau kalian lihat selang atau hose brakingnya si Royal Enfield ini terbuat dari stainless steel braided hose. Jadi dia udah yang nggak gampang deformasi. Ujung-ujungnya performa brakingnya jadi lebih baik dari kebanyakan motor. Remnya sendiri gimana remnya? Nah, kalau remnya dengan kombinasi 2 cakram depan belakang plus ABS dengan 2 piston di depan dan 1 piston di belakang, kalau gue bilang remnya sudah jauh lebih mumpuni. Jadi feeling rem juga masih oke, nggak sampai terlalu pakem gimana banget, tapi juga nggak ngloyor. Jadi pas banget untuk menghentikan motor dengan bobot 202 kg ini. Nah, balik lagi, apa sih kekurangannya motornya? Kayaknya tadi bagus-bagus mulu, ternyata ada kekurangannya. Jadi setelah gue pakai muter-muter nih, udah lumayan berapa ratus kilo gue pakai muter-muter ini gue rasain posisi footstep nih, injakan kakinya nih, dia terlalu tengah atau agak aneh ya. Jadi kalau kalian mau nurunin kaki, misalnya lagi di macet, apa segala macem, itu kaki entah posisinya terlalu depan atau terlalu belakang. Jadi di depan footstep atau di belakang footstep. Kalau kalian mau taruh di tengah-tengah footstep, itu kalian ngangkang banget, gede banget ke kanan dan ke kirinya. Kayak harusnya footstepnya ditaruh ke depan, jadi kita bisa naruh di belakang, atau taruh agak ke belakangan, jadi kita bisa naruh di depan. Intinya sih agak aneh aja deh, butuh pembiasaan. Selain itu juga joknya sih empuk banget.
Tapi setelah kalian pakai beberapa lama, joknya kerasa keempukan, akhirnya kalian kerasa kayak apa ya, nyentuh bottom plate-nya itu loh, bottom plate dari joknya, jadi kayak buk-buk keras gitu loh, harus agak pindah posisi sedikit. Sama satu lagi, nggak ada gear indikatornya. Ya, jadi nebak-nebak lah pindah giginya. 1, 2, 3-nya tuh kalian harus nebak-nebak banget. Lama-lama mungkin biasa, cuman awal-awal akan kagok. Ya mungkin dia niatannya kan tetap klasik, nggak usah indikator lah. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan si Interceptor 650 ini. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya simple sih sebenarnya. Ini motor bukan buat kaum mending-mending. Apalagi kaum orang yang cari suara melengking. Apalagi juga orang yang pentingin jumlah silinder atau performa di atas segala-galanya. Ini bukan untuk orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dengan harga mencapai 205,7 juta rupiah untuk versi yang single tone, motor ini menawarkan riding, simplicitas, dan gentleman's ride-nya lah ibaratnya. Ini buat orang-orang yang emang udah nggak peduli semua-muanya dan cuma butuh motor yang enak dikendarain, punya long lasting design, ibaratnya 20 tahun, 30 tahun lagi masih tetap menarik, dan lagi-lagi, gua mampu, gua beli. Jadi ini peruntukan si Royal Enfield Interceptor 650 ini. Oke, thank you udah nonton video ini. Sekali lagi klik like kalau suka video ini, komen di bawah ya tentang motor ini, pendapat kalian monggo komen di bawah. Klik lonceng kalau mau tahu notifikasi selanjutnya dari video-video terbaru Autonet Max, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.